Oke lah, kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Wodeni Tian Shenki. Suatu hari seorang mahasiswa yang bernama Chang Tian menemui seorang pembunuh dengan nyawanya yang dalam bahaya. Pada saat yang paling berbahaya, dia memanggil senjata suci tanpa nama. Senjata suci ini melindungi Chang Tian dan dia memberinya nama Xiao Bai. Oke lah, kagak usah bertele-tele lagi cuy, langsung saja kita sikat seperti biasanya. Tapi sebelum kita mulai, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih cuy, pasang dulu lah headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Chang Tian seorang mahasiswa yang berusia 20 tahun. Ia jurusan anime tahun kedua. Hobinya ini sinologi. Ibu Chang Tian memanggilnya untuk sarapan. Chang Tian sedang asik main game di kamarnya. Seorang laki-laki parubaya membuka pintu kamar Chang Tian. Dia ini adalah ayahnya, seorang ahli sinologi yang terkenal. Ia datang untuk mengajaknya sarapan. Chang Tian sudah di bawah pengaruhnya sejak masih kecil. Itulah mengapa ia suka dengan sinologi. Tapi cara Chang Tian menyukainya ini sangat berbeda dengan ayahnya. Keluarga ini telah duduk di meja makan untuk sarapan bersama. Ayah Tiang bertanya kemarin sore Tiang kemana. Sembari memakan sarapannya, Tiang bilang ia tidak ingin kemana-mana. Tapi ayahnya dengar dari tetangga Zhou, Tiang membangun stan dan membaca telapak tangan di pintu gerbang. Bahkan memeriksa feng shui untuk para tetangganya. 总是搞那些歪门邪道的，要学就学正经的。哼，隔壁老周说，你昨天下午在小区门口摆摊看手相，还帮邻居们测风水。 Ayah Tiang meminta Tiang untuk mengambil jalan yang salah, pelajari sesuatu dengan serius. Di tengah obrolan itu, ponsel milik ayah Tiang berdering. Ia segera beranjak dan mengangkat telepon itu. Tiang pergi ke kamarnya. Telepon dari kepala uang, ayah Tiang diminta untuk mendatangi buku barunya di kota X. Ia tidak akan pulang selama 2 minggu. Ayah meminta Tiang untuk tetap berada di rumah. Tiang duduk di tempat tidurnya. Ia berkata bahwa bukan hanya ayahnya saja yang tahu sinologi. Ia juga belajar dengan serius. Anak itu meraih mouse komputernya dan mencari toko buku sinologi di Chengdu. Dan Tiang ini menemukan sebuah toko yang dekat dengan rumahnya. Tiang langsung pergi ke toko buku itu. Tiang membuka pintu toko buku itu dan masuk ke dalamnya. Tidak ada orang di sana. Ia pun menghampiri sebuah rak buku dan memilih buku. Tiang menemukan sebuah buku berjudul Karakter Cina Kuno. Ia mencoba membukanya. Lalu sebuah turntable vinil berbunyi dan mengucapkan benda kalimat. Tiang kaget dan terdiam. Ia pun berlari keluar dari toko buku berhantu tersebut. Tiang berhenti sejenak dengan nafas tersengal-sengal. Itu tadi menakutkan sekali. Tapi untung saja ia dapat sebuah buku yang bagus untuk dibaca nanti. Tiba-tiba seorang perempuan berlari dan menabraknya. Perempuan itu dikejar oleh benda pria. Wanita itu akhirnya tertangkap oleh ketiga lelaki itu dan menendang-nendang tubuhnya. Itu adalah Lei Chang dari universitas tempat Tiang juga. Semua orang takut dengannya. Lebih baik Tiang melarikan diri. Tiang mencari bukunya dan bukunya ini terpental ke tempat Lei Chang menghajar wanita tadi. Lei Chang mengambil uang dari dompet wanita itu. Lalu buku Tiang terinjak. Lei Chang mengambil dan mendapati Tiang yang ada di sana. Lei Chang menghampiri Tiang. Ia ingin Tiang memberitahu keberuntungannya. Buku itu dibuka oleh Lei Chang dan bilang bahwa Tiang itu hanya peramal gadungan. Ia tak akan mengerti buku itu. Lei Chang membawa buku. Ia bilang akan digunakan sebagai tisu toilet. Tiang meminta buku itu untuk dikembalikan. Sinologi itu berguna.
Tiang berteriak bahasa sinologi bukan hal aneh. Itu didapat oleh para leluhur. Tiang menendang Lei Chang dan merebut buku itu lalu berlari. Lei Chang dan kedua temannya mengejar Tiang. Tiang harus terus berlari menghindari Lei Chang. Tiang menghentikan larinya saat ia rasa Lei Chang tidak mengejarnya lagi. Tapi tiba-tiba Lei Chang menyaut perkataan Tiang dan Lei langsung menonjokkan pukulan. Tetapi Tiang menghindarinya dengan merunduk. Namun Tiang tidak sengaja memegang celana Lei dan celana itu sukses tertarik oleh Tiang. Semua terdiam kikuk sampai beberapa orang datang untuk memotret Lei. Tiang segera berlari kabur. Tiang menghentikan larinya di sebuah taman. Tapi tiba-tiba sebuah suara yang besar juga sebuah kilatan cahaya menghampiri Tiang. Cahaya itu membentuk sebuah bola cahaya yang membuat Tiang kebingungan. Sesuatu yang jatuh dengan seperti meteor, seperti menampakkan Lei Chang yang bersama dengan seseorang yang sangat besar. Tiang sudah membuat Lei Chang malu di depan banyak orang dan bahkan menarik celananya. Sekarang giliran Tiang untuk membayar itu. Orang besar itu dipanggil sebagai Ringsword. Setelah mendapat perintah dari Lei, Ringsword membuat hembusan angin dan membuat Tiang terhempas. Lei Chang menghampiri Tiang yang terbaring dan menginjak dadanya. Ia meminta Ringsword memotong tangan dan kakinya. Ringsword melakukannya dan darah keluar dari tubuh Tiang. Lei tertawa melihat itu. Lei menginjak-injak badan Tiang sembari terus mengumpat. Lei Chang meminta untuk membunuh Tiang. Tiang tidak ingin mati dulu. Ia tiba-tiba berada di sebuah tempat yang menampakkan sebuah gerbang besar. Tiang menyentuhnya dan cahaya pun keluar dari pintu itu. Tiba-tiba setelah itu, seseorang datang. Cahaya dalam bola cahaya itu pun bertarung dengan Ringsword. Dan akhirnya Ringsword kalah dan menghilang. Katanya ia dipanggil oleh roh lemah Tiang. Kemudian bola cahaya itu pun menghilang. Lei Chi yang kesakitan dan terjatuh. Anak buahnya menghampiri Lei. Lei berkata itu gak bisa bernafas. Lei Chang pun setelah itu ikut menghilangkan. Chang Tiang dan laki-laki yang mengalahkan Ringsword kemarin sedang berada di sebuah tempat. Lalu laki-laki itu mengelurkan tangannya kepada Tiang. Ia menarik Tiang ke pelukannya dan hampir berciuman. Tetapi tiba-tiba Tiang terbangun dari tidurnya. Ternyata itu cuma mimpi. Tiang melirik ke samping dan mendapati seseorang yang kemarin melawan Ringsword yang sedang tidur di sebelahnya. Ia dengan telanjang kembali berteriak. Katanya Tiang yang mengizinkan pria itu tidur di tempat tidurnya. Namun Tiang bertanya, kenapa harus telanjang? Ia sangat mesum. Mereka berdua kini tengah berjalan bersama. Pria ini bertanya kepada Tiang, apakah ia mau tahu nama aslinya. Mengalahkan Ringsword itu begitu mudah. Dia pasti punya senjata yang kuat. Tetapi sayangnya, ia tidak ingat sama sekali dengan namanya. Tapi ia sadar satu hal, yaitu Tiang ini hanyalah orang yang bodoh. Pria itu bahkan tak bisa menerima kekuatan rohnya. Ia kehilangan ingatannya akibat dari orang bodoh seperti Tiang yang memanggilnya. Lalu Tiang harus memanggil pria itu dengan sebutan apa? Karena ia telah memakai pakaian yang sekarang. Tiang menyarankan nama Xiao Bai atau Xiao Lu. Tiang dan pria itu sekarang tengah berada di kamar Tiang. Pria itu menilai pakaian zaman sekarang yang sangat aneh. Lalu ibu Tiang memanggil Tiang. Tiang segera menyuruh pria itu untuk bersembunyi. Ibu bilang ada wanita cantik yang ingin menemuinya. Seorang wanita menyapa Tiang di depan pintu.
Tiang tak tahu siapa itu. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai teman kuliah Tiang dengan nama belakang Chu. Katanya Dokter Pang memintakan dokumen Tiang. Ibu Tian mempersilahkan untuk Chu masuk. Tapi Chu sebenarnya ingin mengajak Tian mengobrol di luar. Mendengar hal itu, Ibu Tian mendorong mereka agar bisa berdua keluar pintu, serta mempersilahkan untuk menggunakan waktunya. Chu dan Tiang sekarang sedang berjalan berdua. Tian bertanya pada Chu apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Chu tak menjawab dan menjentikan jarinya. Lalu seseorang lelaki datang diikuti oleh seorang perempuan lainnya. Sebenarnya ia di sini adalah untuk membuat kesepakatan dengan Tian. Chu menjelaskan bahwa Tian telah memanggil seseorang yang kuat kemarin. Karena Tian tidak menyukainya sama sekali. Chu mengajak Tian membuat kesempatan dengannya. Karena Tian juga tidak bisa mengendalikannya. Chu meminta Tian untuk menjual saja pria itu kepadanya. Tian bertanya kenapa Chu bisa tahu. 不如我们做个交易吧，你也看到了，他完全不喜欢你，你也驾驭不了他。为什么不直接问本座呢？这哪里只是可爱的小姐，简直是美丽的女神呢。 Lalu tiba-tiba pria itu datang dan menghampiri mereka dan ia bilang jika Chu harus memintanya langsung kepadanya. Chu tetap membujuk Tian dan ia bisa memenuhi salah satu keinginannya. Lalu tiba-tiba pria itu mencium tangan Chu. Pria itu merasa Chu sangat antusias sekali menginginkannya. Sungguh membuatnya tersanjung. Chu terpesona dengan ketampanannya. Lalu pria itu merayu Chu untuk datang ke rumahnya sore ini. Tian sangat kesal melihat kelakuan lelaki itu. Tian menghentikan mereka dan bilang Tian tidak memberi pria itu kepada mereka. Tian tidak akan menjualnya kepada Chu. Ia punya prinsip walaupun ia pria lemah, tapi pria itu telah menyelamatkan hidupnya. Tian mengajak pria itu untuk pulang. 小白救了我一命，我绝不会卖掉他。你还是算了吧。 再见。Chu tidak menyerah untuk mendapatkannya. Tian dan pria itu pun mengobrol di kamar. Karena pria itu telah menyelamatkan Tian. Berarti pria itu ada senjatanya. Pria itu menjelaskan apa arti senjata tersebut. Di dunia ini ada senjata Shang Yuan yang muncul sebelum adanya manusia. Itu adalah toko senjata sepanjang waktu di seluruh dunia. Beberapa senjata dibuat oleh orang yang terkenal. Sebagian memiliki pemilik yang hebat. Sebagian dari mereka adalah senjata suci kuno. Senjata suci ini terdiri dari 4 level, yaitu Huang, Xuan, Di, dan Tian. Setiap orang bisa memanggil senjata secara acak. Secara teori, Tian ini adalah level tertinggi. Tapi legenda menyatakan masih ada di atas level Tian. Senjata tertinggi itu adalah level Holy. Karena pria itu sangat tampan dan kuat, jelas pria itu adalah senjata level Holy. Tetapi sayang, ia dipanggil oleh orang yang bodoh yang seperti Tian. Jadi ingatannya tidak sempurna juga. Ingatannya terbatas. Untuk sekarang ini, ia hanya akan ada di level D. Orang-orang bisa mengendalikan senjata yang dipanggilnya dari Sang Yuan Arsenal. Ia memanggil roh pejuang. Chu sedang duduk di ruangannya. Roh pejuang singkatnya, apakah seseorang lahir dengan memiliki roh pejuang? Dalam sejarah keluarga Chu, ada pejuang dari setiap generasi. Umumnya roh pejuang biasanya lahir di keluarga terkemuka seperti Chu. Chu juga heran bagaimana bisa Tian yang lemah dan bodoh punya roh pejuang. 日复一日训练着自己，一切都是为了取得天罡演武的胜利。元武者之间的战斗危险无比，稍有差池就会命丧黄泉。 Di samping itulah pertarungan roh pejuang yang sangat berbahaya. Kesalahan sedikit saja bisa menyebabkan kematian. Chu lahir dari keluarga roh pejuang. Ia terus latihan setiap hari. Hidupnya dipertaruhkan untuk Tian Gang Trial. Dalam Gang Trial, setiap pejuang bersama dengan senjatanya. Melawan satu sama lain dalam waktu yang terbatas.
akhir dari pertarungan akan mendapatkan keagungan dari Tuhan. Ia bisa mewujudkan keinginan yang tidak terhingga. Meskipun Tian tidak paham, tapi kenapa Tuhan menyiapkan penghargaan ini? Lalu pria itu bertanya kepada Tian kenapa ia tidak mencobanya. Bagaimana kalau nantinya Tian menang? Tian bahkan bisa menjadi orang pertama di bumi. Tian ingin mencobanya. Dan Chu juga berambisi untuk mengalahkan Gang Trial itu. Hari itu adalah awal mimpi buruk bagi Tian. Tapi saat orang menelepon, bahkan ada yang menyarankan pembayaran peminjaman ke rumahnya. Tian juga menemukan sebuah kertas yang bertuliskan hal yang palsu. Tian sangat kesal. Dan ternyata itu adalah pembuatan Chu. Tian segera menemui Chu dan bertanya apa jawabannya. Apakah Tian ini akan menjual senjatanya? Tetapi Tian tetap tidak akan mengubah jawabannya. Xiaobei ini adalah pasangan terbaiknya. Tian tidak akan menjualnya. Mengenai Tian Gang Trial, Tian juga akan ikut. Mereka harus bersaing dengan kekuatan masing-masing. Tian menganggap Tian Gang Trial itu hanyalah sebuah potongan kue untuk kekuatan Xiaobei. Chu sangat kesal. Tian Gang Trial bukanlah sebuah permainan. Orang awam seperti Tian tidak akan terlibat dalam hal ini. Chu tetap memaksa Tian menjual Xiaobei padanya. Tian bilang kalau Chu ini benar-benar hebat. Kenapa Chu harus membeli senjata yang dipanggil oleh orang awam? Tian tahu Chu bukanlah seseorang yang profesional. Ia hanyalah nona muda yang licik. Chu sangat marah. Chu menyuruh Gang Jiang dan Mo Ye untuk memberi Tian hukuman. Chu membuat bola cahaya. Gang Jiang dan Mo Ye ini adalah murid dan putri Ku Yezi. Senjata terkenal dalam zaman Spring dan Autumn. Mereka meninggal ketika sedang menciptakan senjata. Tidak heran mereka menjadi senjata setelah meninggal. Mereka bertiga pun bertarung 2 lawan 1. Gang Jian dan Mo Ye ini berada di level Tian, sementara Xiaobei ada di level D. Xiaobei hanya perlu hati-hati agar baik-baik saja. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba seseorang datang. Lelaki itu meminta bergabung, bertarung sebagai perwakilan dari Tian Xunhou. Aotian Xiaong, seorang lelaki yang baru sampai, meminta bergabung bertarung bersama perwakilan dari Tian Xunhou. Lalu seorang laki-laki lagi, Nalan Xiong, mengejar Aotian. Chu Qingcheng ini berbicara kepada Aotian. Laki-laki itu terus mengganggu Chu lagi dan lagi. Aotian membalas bahwa Chu mengabaikan kebaikan mereka lagi dan lagi. Senjata Chu hanya ada di level Tian. Aotian rasa tak menarik. Senjata Aotian ini adalah senjata yang dibuat oleh Ouyezi. Ia memanggil senjatanya Qixing Long Yuan, senjata level Tian. Tian memberitahu Aotian Xiong bahwa dirinya membuat 3 kesalahan fatal. Pertama, Nona Chu lebih cantik daripada Aotian. Kedua, Aotian berkata akan membiarkan Tian untuk hidup. Dengan kata lain, tidak akan menjadi sekutu bagi Aotian. Xiaobei meminta Tian untuk menghentikan omong kosongnya. Ia hanya ingin melanjutkan pertarungan ini dan akan membunuh mereka semua. Xiaobei menyerang Aotian, tetapi tiba-tiba Yu Chang menjaganya. Pertarungan pun kembali dilanjutkan dengan Xiaobei yang melawan Yu Chang. Yu Chang! 没想到竟有朝一日与你交手，貌似是当年家里出了名的。 Sedangkan senjata Chu melawan Qixing Long Yuan. Mereka bertarung dengan lawan masing-masing.
Gang Jiang dan Mo Ye berhasil menghilangkan kekuatan Qi Xinglong Yuan. Melihat itu, Nalan Xiong mengajak Aotian Xiong untuk pergi dan melaporkan ini. Mereka pun pergi dengan tiba-tiba. Chu akan menjadi sekutu Tian untuk sementara. Aotian Xiong dan Nalan Xiong kembali tanpa hasil apapun. Ketua memarahi mereka. Sekarang senjata itu telah bersekutu dengan Chu Qingcheng. Aotian menjelaskan pemilik Xiao Bai, yaitu Tian. Aotian juga mengatakan jika Xiao Bai ini dipanggil ketika Tian hampir mati. Pemanggilan kematian. Tian dan Chu juga senjata-senjata sekarang tenaga minum bersama di sebuah kafe. Tian bertanya tentang pemanggilan kematian kepada Chu. Chu menjawab bahwa ada 2 cara untuk menjadi seseorang roh pejuang untuk memanggil senjata. Cara pertama adalah pemanggilan kematian seperti yang Tian alami. Tetapi sebagian roh pejuang termasuk Chu menggunakan cara lain untuk memanggil senjata. Ia memanggil dengan cara yang umum. Karena Gan Jiang dan Mo Ye adalah suami istri. Jadi Chu bisa memanggil 2 senja dalam satu pemanggilan. Karenanya Chu tidak bisa mendapatkan senjata lain dengan tipe yang sama. Jika memanggil lagi, mungkin akan terjadi penolakan. Gan Jian berkata bahwa peraturan ini dibuat oleh Sang Yuan Arsenal untuk membatasi roh pejuang. Untuk kedua kali ini memanggil senjata yang akan dikenakan biaya sebesar 100.000 CNY setiap pemanggilan. "所以才说讨厌嘛，明明靠钱就能解决的问题。10万。10万？从第2次召唤开始，每次召唤都需要支付10万人民币。" Sekarang Tian ingin tahu apa itu Tianzun Hall yang baru mereka jumpai. Apa yang mereka cari? Dari pengetahuan Chu, Tian Hall sudah ada sejak 100.000 tahun. Sebuah organisasi yang dibuat oleh senjata. Tujuan mereka hanya untuk mengumpulkan sebuah senjata yang dibuat oleh ayah Aoyezi. Di tempat Tianzun Hall, mereka juga sedang membicarakan Chu Qingsheng. Tian Gang Trial akan segera tiba. Tidak peduli seberapa pintarnya Chu Qingcheng. Akan sulit baginya untuk menang jika dia sendiri. Chu pasti akan menyeret Chang Tian untuk berada di sisinya. Chu menggebrak meja dan memanggil nama Chang Tian. Chu meminta Tian untuk menjadi laki-lakinya. Tian terdiam dan bertingkah aneh, membuat Gang Jiang tertawa geli. Chang Tian, 成为我的人吧。什么嘛！这么突然，求婚什么的。Jadi intinya, yang Chu inginkan adalah Chang Tian yang membantu dengan kekuatan yang dimilikinya. Chu lalu ingin Tian menjawab tentang lelaki yang Tian kalahkan di taman tempo hari. Tian menjawab Lei Chang menghilang. Tian jadi kepikiran apa yang selanjutnya jika sudah seperti itu. Xiao Bai memberitahu Tian ketika senjata dihancurkan, roh yang terikat dengan tuannya pasti akan menghadapi kematian. Kembali ke diskusi Tianzun Hall. Sekarang tim Chu ini menjadi lebih kuat karena mereka harus lebih berhati-hati dan melakukan beberapa tindakan. Tian dan teman-temannya masih berada di kafe. Seseorang yang gagal dalam trial akan mati. 1000 mati karena seorang jenderal. Tidak ada yang peduli bahwa itu sangat banyak hijau Tian ketakutan. Xiao Bai menyarankan untuk menyerahkan dirinya pada Nona Chu sebelum terlambat. Akhirnya Tian memutuskan untuk berpartisipasi dengan Chu. Dengan ini kontrak antara Tian dan Chu sudah dibuat. Dan sekarang mereka akan bersatu ke depannya. Chu menyarankan Tian untuk datang ke rumahnya. Chu akan mengajarkan Tian dasar dari pertempuran ini. Tian pun menyetujuinya. Tian melongo melihat rumah Chu yang besar dan mewah. Saat pintu dibuka, pelayan berbaris menyambut Nona Chu. 欢迎大小姐回来。我住在这里，我父母都不知道，会担心的。这一点你不用担心。 Chu menyarankan Tian untuk tinggal dulu di sini. Tetapi Tian belum memberitahu orang tuanya. Tapi Gang Jiang bilang, Nina Chu ini mengatur itu. Saat membuka pintu ke suatu ruangan, Ibu Tian sedang bersantui di sana. Nona Chu khawatir tentang Tian dan juga keluarganya.
Jadi Chu mengundang Ibu Tian untuk tinggal beberapa hari. Alasan Chu mengajak Ibu Tian ke sini adalah dia khawatir kalau ada beberapa musuh yang mungkin membahayakan keluarga Tian. Chu juga mengundang ayah Tian juga. Tapi dia nampaknya begitu sibuk. Jadi ia tidak bisa datang. Basa-basi pun selesai. Sekarang Chu berbicara ke intinya bahwa setiap roh pejuang bisa memiliki paling banyak 2 senjata level Tian. Dan Tian masih memiliki kesempatan untuk memiliki senjata level tersebut. Jadi Chu memutuskan untuk memberi Tian 1 kesempatan. Jika Tian punya sebuah senjata level Tian, kemungkinan peluang mereka akan langsung meningkat. Tapi Tian takut jika harus membayar 100.000 NCY. Chu akan membayangkan 100.000 itu hanya untuk investasi. Tian memuji Nona Chu yang sangat dermawan. Sekarang Nona Chu meminta Tian mengikuti instruksinya. Ia diminta Chu untuk mengulangi setelah Chu berbicara untuk mendapatkan senjata. Satu tangan mereka ada di atas meja, dan meja itu bercahaya membawa Tian ke sebuah gerbang yang menampilkan senjatanya. Satu senjata menjawab panggilan mereka. Ia memperkenalkan diri bahwa ia adalah Fang Tian Huangji. Fang Tian Huangji ini menyapa-nyapa dan akan melindungi Master Tian bersamanya. Lalu satu pelayan datang dan memberitahu jika makan malam sudah siap. Chu mengajak teman-temannya untuk makan malam. Makanannya itu begitu enak-enak. Yang ternyata yang masak adalah ibunya Tian. Fang Tian Huangji ini sangat terpukau dengan rasa masakan yang sangat lezat. Mereka semua menikmati makanan pada malam itu. Tian, Xiaobai dan Fang Tian Huangji sedang berjalan bersama di luar. Fang Tian Huangji bernyanyi menu makanan mereka barusan yang sangat enak sembari berjalan. Xiaobai mengejek Fang Tian Huangji. Chu Qingcheng tiba-tiba menghilang. Padahal Tian sangat ingin bertanya bagaimana bergaul dengan mereka. Lalu datang 3 orang di depan mereka. Fang Tian Huangji ingat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang pernah ia lawan pada perang sebelumnya. Fang Tian Huangji dan adik ketiga dari orang-orang itu bertengkar. Namun Tian melerai mereka. Pertengkaran tadi sangat menguras tenaga Tian. Lalu seseorang pelayan menyambut mereka dan mengantarkan mereka ke pemandian. Chu terlihat sedang mandi di pemandian sendirian. Lalu tiba-tiba ada suara seseorang yang datang kemari. Chu segera masuk ke kolam dan ternyata itu adalah Tian dan juga Xiaobai. Mereka masuk ke dalam kolam, bahkan tanpa sengaja Tian menduduki kepala Chu yang ia kira itu adalah fasilitas pemandian di sini, yang ada kursi, dan Chu sangat mengkesal. Tian lupa bahwa sebelum kesini ia harus ke pancuran dulu. Akhirnya mereka kembali untuk ke pancuran dan Chu pun segera naik ke atas permukaan. Chu sudah menyelesaikan mandinya dan sedang berada di ruang ganti. Lalu ia mendengar pembicaraan Gian juga Xiaobai yang sedang berbincang tentang mengapa ia membantu Chu. Malam itu, Ibu Tian berpamitan pulang. Ia memiliki toko yang harus diurus dan juga suaminya. Akhirnya malam itu, Ibu Tian pulang. Chu bilang trial akan segera tiba. Tian gak punya banyak waktu untuk bersantai. Dari sekarang, Xiaobai akan istirahat untuk rehabilitasi. Fang Tian Huangji akan belajar berkemampuan bertarung dengan Gang Jiang dan Mo Ye. Sedangkan Tian akan berlatih dalam bimbingan Chu. Setelah itu mereka pun mulai berlatih dan Xiaobai yang direhabilitasi. Sekarang Tian, Chu juga Gang Jiang dan Mo Ye mengantar Tian untuk membeli buku sinologi yang ia inginkan. Tian menyuruh mereka menunggu sebentar sementara ia membeli buku. Chu bilang Tian seperti anak kecil dan Mu Yu kembali memikirkan anaknya Ci. Chu meminta maaf, lalu Mu Ye mengajak Chu untuk pergi mencari Tian. Di kehidupan sebelumnya, Gang Jiang dan Mu Ye meninggalkan anaknya. Dan sekarang ia meninggalkannya lagi di kehidupan ini. Ucap seorang anak di belakang mereka. 上辈子没有在一起，这辈子也不奢望。小姐，把我丢掉，
这辈子要再抛弃我，爸爸妈妈。 Seorang anak di belakang Gang Jiang dan Moye dengan rambut yang sama dengan Muyu terlihat tidak asing. Lalu mereka berdua menyadari reinkarnasi dari anak mereka ini adalah Mei Jianqi. Sekarang mereka mengingatnya. Moye akan mendekati anak itu. Gan Jiang hentikan agar berhati-hati. Sebagai gantinya, anak itu mengeluarkan senjatanya. Sementara Tian yang sedang membeli buku diajak Xiaobai agar kembali untuk latihan. Musuh mungkin akan kemari, lalu Xiaobai merasakan ada kekuatan roh kuat. Cuma buat bola cahaya untuk bertempur. Gan Jiang yang akan melawannya, lawan telah menyerang dan Gang Jian menghindarinya. Tian dan Xiaobai sedang berlari ke arah pertarungan. Kekuatan yang memotong ini seharusnya dalam ruangan bola cahaya itu. Senjata Mei Jianqi adalah peringkat teratas 10 senjata holy, Taishu Armor. Gang Jian mulai melawan serangan Taishu Armor dan berusaha melindungi Moye. Sekarang Moye tidak ingin diam saja, ia ikut menyerang Taishu Armor. Coba menginstruksikan Gang Jian dan Moye untuk menggunakan skill mereka. Taishu Armor mengakui skill Gang Jian dan Moye sangat bagus. Tetapi skill ini tidak berguna pada senjata level atas. Mereka ini kaget. Taishu Armor mengeluarkan kekuatannya dan membuat tanah terbelah. Taishu Armor lalu mendekati Chu dan menyerangnya. Tetapi Tian berlari dengan kencang dan menghindari Chu dari serangan Taishu Armor. Melihat itulah, Taishu Armor mulai menyerang mereka berdua. Tapi Xiaobai melindungi mereka. Taishu Armor pun turun ke tanah dan nampaknya Taishu Armor mengenal Xiaobai. Tapi Xiaobai tidak mengenalinya. Bagaimana bisa Xiaobai datang ke dunia ini? Bahkan Taishu Armor masih belum memperoleh kekuatan penuhnya. Taishu Armor mulai mengeluarkan kekuatannya lagi dengan mantra. Tapi tiba-tiba Chi menutup telinganya seperti kesakitan. Taishu Armor segera menghampiri Chi. Lalu ia membawanya pergi melalui lubang hitam dan membiarkan mereka lolos. Tian bertanya kenapa Taishu Armor membencinya. Chu menceritakan itu adalah saat mereka pulang ke rumahnya Chu. Lalu Moye menambahkan dengan cerita masa lalu, di mana ia awal mula bertemu dengan Gan Jiang yang sekarang menjadi suaminya. Dan cerita-cerita membuat pedang bersama ayahnya ini begitu banyak rintangan. Dan perjuangan membuat pedang pada saat Moye sedang mengandung, sampai suaminya dibunuh dan Moye juga ikut mengorbankan diri untuk anaknya. Lalu anaknya diurus oleh pria tua dan membesarkannya. Ketika dia mendengarkan kisah orang tuanya, ia memutuskan untuk balas dendam. Tapi dia juga diincar. Pria tua itu memberikan Chi jika dia menyerahkan kepalanya. Pria tua itu akan mengabulkan balas dendamnya. Kemudian pria tua itu memberikan kepalanya kepada Raja Chu. Lalu melemparkannya ke dalam panci besar. Raja pun mengenang, tapi tiba-tiba kepala itu menerkam dan mengekang Raja. Pria itu lalu memenggal Raja. Dua kepala pun bertumbuk di dalam panci. Lalu pria itu memenggal dirinya sendiri, membantu Chi untuk mengalahkan Raja dalam panci. Lalu Tian menambahkan, jika proses reinkarnasi itu adalah jiwa Chi yang akan bertempur dengan jiwa yang lain. Taishu Armor mengikutinya yang adalah masalah besar. 现在我一时还没有什么头绪，而且跟在他身边的太虚神甲也是个大麻烦。如果我没猜错的话，赤的灵魂在转生过程中。Chu mengatakan Taishu Armor memiliki kekuatan yang mengerikan. Sebelum kita mencari caranya, mereka harus menghindar ketika melawannya. Mereka menyetujuinya. Tian sedang tertidur dan teleponnya berdering. Ia mengangkatnya. Dan orang yang sedang di seberang telepon ini bertanya kepada Tian. Beberapa lagi Tian akan nongkrong.
Ibu Tian sekarang sudah dilarikan ke rumah sakit. Kepala Tian memutarkan kejadian saat ia menemukan ibunya yang telah tidak berdaya di rumah. Dan ibunya meminta diselamatkan oleh ayahnya. Xiaobei berkata bahwa sepertinya mereka perlu mencari Yehui sekarang juga. Fang Tian mengingatkan Xiaobei bahwa Ibu Tian sekarang ini belum siuman. Tapi Xiaobei tidak peduli. Katanya mereka ini tidak boleh membiarkan Yehui melarikan diri dari mereka. Tian marah dan mengata-ngatai Xiaobei. Ia tidak mengerti perasaan sekarang. Xiaobei tidak tahu perasaan kehilangan orang yang ia cintai. Mendengar itulah, Xiaobei terhentak dan mundur ke dinding. 但你也不懂我的感受，你根本就不知道失去亲人是什么感觉。 Kepalanya tiba-tiba terasa sakit. Ia mengingatkan seseorang. Setelah itu, Xiaobei pun pergi keluar meninggalkan mereka. Malam ini hujan. Di tempat yang lain, Zanlu sedang membicarakan Zehui. Semua anggota Tianjun Hall sekarang semuanya pergi keluar. Pasti mereka akan menemui Yehui. Fang Tian sedang duduk sendirian di sebuah kursi di luar. Lalu seseorang menghampirinya, lalu mengajak mengobrol. Ia mengobrol dua orang yang pernah menjadi Master Fang Tian. Cuma menghampiri Tian yang sedang sendirian di luar. Ia mengajaknya mengobrol dan menceritakan masa lalu dengan ibunya. Oleh karena itulah, cuma ngerti perasaan Tian sekarang. Dan Tiang Uangcu kenal tidak membenci senjatanya. Xiaobei sedang meminum kopi sendirian, lalu Zanlu ini menghampirinya. Zanlu menceritakan bahwa masternya ini adalah seekor kucing dengan segala sifat dan temperamennya. Tapi di mana Zanlu akan bertempur? Ia selalu berdiri di depannya. Dan itu adalah bentuk dari hubungan kepercayaan. Zanlu menyodorkan sekaleng alkohol sebelum Xiaobei berlalu. Xiaobei pergi menemui Tian yang sedang bersama dengan Chu. Saat melihat mereka berdua, Xiaobei seperti dejavu dan kepalanya terasa sakit. Chu dan Tian pun menyadari kedatangan Xiaobei. 小白，啊，小白来了，好啦。 Chu pun pergi untuk memberi waktu pada Xiaobei dan juga Tian. Xiaobei dan Tian baikan atas perkataan yang tadi sempat terlontar. Saat Tian tersenyum, Xiaobei kembali dejavu dan kepala sakit lagi. Tian membantu Xiaobei. Xiaobei bilang itu hanya efek dari penyerapan puing hari lalu. Mereka berjanji akan segera menemukan Yehui dan membuat Yehui menyesali akan perbuatannya. Kaisar Timur Taiyi, dewa tertinggi dalam legenda. Dia ini adalah pemimpin dari pasukan roh dan Xiaobei adalah senjatanya. Lonceng surga Hongmeng. Meski Xiaobei dan Taiyi adalah master dan senjata, mereka adalah teman baik. Lalu 10 binatang mengamuk. Tanah jadi neraka. Untuk melindungi pasukan roh, Taiyi dan Xiaobei melawan binatang itu bersama. Akhirnya binatang-binatang itu masuk ke kota. Taiyi menggunakan kekuatannya untuk melukai binatang itu, lalu membawa mereka ke neraka dan membawa kembali kedamaian. 则失去了生命，吸收了战炉的碎片之后，经此一战，本座身负重伤，身体碎片失散于各地。 Dalam pertempuran itu, Xiaobei mendapatkan luka yang serius. Ia hancur berkeping-keping dan terbang menjauh. Taiyi kehilangan nyawanya. Sekarang Xiaobei menemukan pecahan dirinya pada Zanlu. Ingatan itu perlahan mulai kembali ke pikiran. Chu dan yang lainnya berkumpul untuk mencari keberadaan Yuhei. Setelah menemukannya, mereka langsung menuju ke tempatnya. Sebuah goa dekat kawah. Mereka pun menemuinya dan berjalan masuk ke goa. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Chu menginjak sesuatu yang menampilkan Yuhei juga ayah Tian yang sudah ditangkap.
Jika ingin menyelamatkan ayahnya, Tian harus datang menemuinya hanya dengan satu senjatanya. Tanpa pikir panjang, Tian dan Xiaobei masuk ke lubang transisi. Namun ternyata Tian dan Xiaobei sampai di tempat yang berbeda. Xiaobei dapat mendengar kata-kata yang diucapkan Yuhei kepada Tian. Saat Yuhei perlahan-lahan mendekati Tian dan akan menyerangnya, tiba-tiba Xiaobei datang dan membelah topeng Yuhei. Wajah Yuhei mirip dengan Xiaobei, yang ternyata adalah Yuhei, bagian dari Xiaobei. Mereka sebenarnya satu. Namun gara-gara masternya Tai yang membuang mereka, Yuhei sangat dendam kepada Tai. Xiaobei dan Yuhei pun bertarung. Chu dan yang lainnya sedang berjalan menyusuri gua itu. Tapi tiba-tiba Zanlu merasakan ada orang lain di sini. Benar saja sekelompok besar orang-orang Yuhei ini menyambut mereka. Mereka pun menghabisi orang-orang itu terlebih dahulu. Tian dan Xiaobei melakukan harmony installation. Tapi saat sedang proses, tiba-tiba kekuatannya hilang dan mereka terpental. Tian dan Xiaobei melakukan harmony installation. Tapi saat sedang proses, tiba-tiba kekuatannya menghilang dan mereka terpental. Yuhei tahu rencana mereka ini sangat gampang terbaca. Sekarang Xiaobei dan Tian terperangkap dalam jurus Yuhei. Tian menjadi sulit untuk bergerak. Yuhei ingin Xiaobei ikut bersamanya. Yuhei mendekati Xiaobei dan memaksa mengingat kejadian di masa lalu bersama dengan Tai. Setelah itu Xiaobei benar-benar dalam kuasa Yuhei. Ia membuat lubang hitam dan membuat Xiaobei perlahan-lahan masuk ke dalam sana ke dunia Yuhei. 我正在慢慢的、小心的切断你与小白的主从关系。有辉，Tian dengan susah payah menghampiri Xiaobei dan memegang lengannya, mencoba membawa Xiaobei pada kesadaran. Xiaobei merasa dirinya tenggelam ke dalam sebuah kolam yang dalam. Tapi tiba-tiba suara Tian terdengar. Ia mengelurkan tangannya dan masuk ke kolam itu. Tian berusaha mengajak Xiaobei untuk kembali. Tapi Xiaobei ingat master sebelumnya Tai juga pernah mengatakan hal yang sama. Namun tiba-tiba Tai juga muncul bersama dengan Tian yang juga menarik tangan Xiaobei kembali. Tian berhasil menarik Xiaobei dari lubang hitam itu. Mereka berhasil melakukan harmony installation. Sekarang Xiaobei dan Tian selalu bersatu. Mereka menyerang Yuhei habis-habisan. Sampai Yuhei babak belur dan tidak berdaya. 挑破我们与天尊堂。 Setelah itu tubuh mereka pun berpisah lagi. Tian diminta Xiaobei untuk menyelamatkan ayahnya, sementara Yuhei tengah sekarat yang sekarang ia sedang menangani. Setelah mengatakan kata-kata terakhirnya, Yuhei perlahan menghilang menjadi puing. Ia masuk ke tubuh Xiaobei. Tian berhasil membawa keluar ayahnya, tapi tiba-tiba ayahnya mencekik Tian. Ayah Tian mencekik Tian dan mengeluarkan sebuah pedang yang besar. Chu dan Moye sedang mandi bersama di pemandian sembari membicarakan kekuatan yang dimiliki ayah Tian yang sangat menyeramkan. Lalu tiba-tiba seorang pelayan datang menghampiri mereka berdua dan memberitahu bahwa Chen Tiang menghilang, begitu juga dengan Xiaobei dan Fang Tian. Ayah Tian melemparkan Tuan ke udara dan menjatuhkan Tian. Lalu kemudian Chu dan yang lainnya datang untuk melindungi Tian dari ayahnya. Xiaobei bilang laki-laki itu bukan ayahnya. Ayah Tian memunculkan lubang hitam dan ayahnya akan membiarkan mereka pergi hari ini. Tian dan Xiaobei buru-buru pulang ke rumah. Ayahnya memiliki kekuatan yang begitu besar. Ia harus mencarinya.
Namun saat sedang mencari, ia menemukan cincin kawin ayahnya dengan ibu. Xiaobei meminta untuk melihatnya, dan Xiaobei merasakan kekuatan roh dari cincin ini. Lalu pemikiran Tian yang melukai ibu ini adalah ayahnya, dan pemikiran Xiaobei menyebutkan bahwa ayah Xiaobei bersekongkol dengan Yu Hei. Sebuah foto orang tuanya dalam figura ia tonjok tepat pada bagian ayahnya. Suatu konser penyanyi tengah berlangsung. Tapi tiba-tiba lampunya mati. Dan menampakkan ayah Tian. Dalam diam, ia menyerang sang penyanyi dan beberapa penonton. Ternyata untuk memulihkan senjata Trifring. Tian dan Xiaobei sedang berlari dan berhenti di suatu tempat. Lalu Chu dan Fang Tian menghampiri mereka. Saat itulah tiba-tiba terdengar suara yang besar. Suara keributan. Keributan itu ternyata berasal dari Zhang Lu dan Trifing di tempat konser tadi yang penontonnya sudah menghilang dijadikan oleh makanan Trifing. Zhang Lu kewalahan melawan Trifing dan Trifing mengurus Zhang Lu sembari tertawa ke tanah. Liu Ruomeng ini yang melihat segera membantu dan menyerang Trifing dan juga Qixing yang juga dikeluarkan oleh Aotian. Tapi sayang mereka juga berhasil ditumbangkan oleh Trifing. Namun tiba-tiba Chu dan Tian datang ke sana dengan senjata-senjata mereka. Tian meminta menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya, mengapa ia ikut Tian geng trial. Ternyata ayahnya adalah Spirit Warrior dan wakil ketua Sang Yuan Arsenal. Seharusnya Xiaobei ini adalah miliknya, tapi anaknya malah memanggilnya. Setelah cerita dari ayahnya selesai, Chu yang telah melakukan harmoni menyerang Trifring. Tetapi iblis itu sangatlah OP. Saat Xiaobei coba melawan juga ia terjatuh. Yang dapat mengalahkan kekuatan iblis adalah persegi Zuxian, setara dengan 4 kekuatan level Tian. Tapi mereka tidak cukup senjata level Tian. Akhirnya 3 orang senjata menawarkan diri untuk mengorbankan dirinya menyatu dengan Fang Tian untuk menjadi level Tian. Untuk melawan Trifing. Sekarang Tian mempunyai 4 kekuatan level Tian. Ia menyerang Trifing. Namun Trifing kekurangan kekuatan dan memintanya roh tambahan kepada ayah Tian. Setelah itu Trifing menjadi semakin kuat. Ayah Tian membawa mereka semua kepada dunia Sang Yuan Arsenal, di mana kekuatan manusia tidak dapat digunakan sepenuhnya di sini. Ayah Tian dan Trifing melakukan harmoni dan menjadi lebih kuat serta berubah bentuk. Lalu Ayah Tian membuka pintu Sang Yuan Arsenal dan para senjata perlahan terserap ke sana. Tapi sebelum pintu terbuka semakin lebar, para senjata menggabungkan kekuatannya kepada Tian dan Tian berubah menjadi lebih ketika juga tampilan berbeda. Ia menyerang ayahnya habis-habisan, lalu membuatnya kalah telak setelah terus diserang habis-habisan dengan kekuatan yang bersatu begitu besar. 还能有这样的变化？路途长航，有我在身旁，也永远别想。玉迷诀，长大了。 Dan ceritanya ini pun usai sampai di sini cuy. Donghua ini menceritakan tentang mahasiswa yang bernama Chang Tian yang menemui seseorang pembunuh dengan nyawanya dan dalam bahaya. Pada saat yang paling berbahaya, dia memanggil senjata suci tanpa nama.
Senjata suci ini cuy melindungi Chang Tian dan dia akan memberinya nama Xiaobai. Lalu mereka menghadapi beberapa pertarungan sampai suatu hal terungkap bahwa ayah Tian ini adalah seorang wakil ketua Shan Yuan Tian yang pastinya ingin merebut senjata anaknya yaitu Xiaobai. Untuk keseluruhan plot donghua ini cuy sangat bagus banget dan sedikit banget plot twistnya dengan kejutan. Tentunya konflik disediakan pada setiap episode akan sangat menghibur. Tapi kalau versi kalian bagaimana cuy? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian semua para penonton setia ABP dimanapun kalian berada. Mimin pokoknya senang banget lah kalau kalian selalu menemani Mimin dalam bercerita. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, share juga video ini ke teman-teman kalian. Silahkan rekomendasi film versi kalian biar kita bisa bahas untuk kalian semua setiap harinya cuy. Tentunya masih bersama Mang OP hanya di channel ABP. Semoga kita akan selalu bersama-sama untuk membuat hari-hari menjadi lebih menyenangkan. Oke lah kalau begitu, see you in the next video. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. And bye-bye.